Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi pendidikan di era revolusi mental. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bella Sinta. Kepada saudari Bella Sinta, dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian revolusi mental. Revolusi mental berasal dari kata revolution yang berarti perubahan, fundamental atau mendasar, dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Terima kasih. Revolusi mental sendiri merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat, dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi, terutama di dalam bidang pendidikan yang berada di Indonesia. Terima kasih. Materi selanjutnya ialah identifikasi pendidikan dalam revolusi mental. Revolusi mental sangatlah diperlukan karena penyakit seperti emosi atau jiwa atau mental akan berdampak pada individu berupa malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian, produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 nilai revolusi mental. Yang pertama adalah integritas. Nah, dengan adanya revolusi mental ini diharapkan para peserta didik dapat memiliki integritas yang tinggi. Misalnya menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, berkarakter, dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah kerja keras. Nah, jadi dengan adanya revolusi mental ini diharapkan para peserta didik dapat menjadi individu yang mau bekerja keras, memiliki etos kerja dan daya saing yang tinggi, serta optimis, inovatif, dan produktif. Nah, kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Nah, jadi dengan adanya revolusi mental ini diharapkan para peserta didik dapat menjadi karakter individu yang mau bergotong royong, bekerja sama, serta memiliki solidaritas yang tinggi dan berorientasi pada kemaslahatan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi internalisasi nilai revolusi mental dalam jalur pendidikan. Nah, pada materi kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang jenis dan jalur pendidikan untuk membangun integrasi, membentuk etos kerja keras, dan semangat gotong royong. Yang kedua yaitu menerapkan ekstrakurikuler revolusi mental di sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan sarana pendidikan yang merata. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mendukung revolusi mental. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maisaro Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan revolusi mental. Yang pertama, perubahan dimulai dari pendidikan itu sendiri atau revolusi pendidikan. Pendidikan membutuhkan komitmen dan integritas para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk secara sungguh-sungguh menerapkan nilai kehidupan di setiap pembelajaran. Pendidikan seharusnya tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan menjadi sebuah hobi tentang hal mana yang baik. Dengan alasan begitu, anak didik menjadi paham dan mengerti tentang mana yang baik dan salah, serta mampu merasakan nilai yang baik, perilaku yang baik, dan biasa melakukannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, revolusi mental dalam pendidikan harus dijalankan secara total.
Dengan adanya pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi fokus untuk memulai revolusi mental ini. Pendidikan diarahkan pada pembentukan etos warga negara. Proses pedagogik membuat etos warga negara ini tumbuh atau dapat menjadi tindakan sehari-hari. Cara mendidik perlu diarahkan dari pengetahuan diskursif ke pengetahuan praktis, yang artinya membentuk etos bukanlah pembicaraan teori-teori etika yang abstrak, tetapi bagaimana membuat teori tersebut mempengaruhi tindakan sehari-hari. Pendidikan diarahkan menuju transformasi di tataran kebiasaan. Pendidikan mengajarkan keutamaan yang merupakan pengetahuan praktis. Revolusi mental membuat kejujuran dan keutamaan yang lain menjadi suatu disposisi batin ketika siswa berhadapan dengan situasi yang konkret. Yang ketiga, ijazah inti dari pendidikan bukan sekedar gelar semata tanpa ada ilmu yang didapatkan. Masyarakat yang memandang ijazah sebagai tujuan pokok dari seluruh proses pendidikan, maka kehilangan makna dari pendidikan itu sendiri. Menurut mereka, jika bersekolah itu hanya usaha untuk mendapatkan ijazah saja, agar mendapatkan ijazah dengan keterangan yang memuaskan. Nilai-nilai ujian perlu digenjot. Ijazah menjadi golden ticket untuk meneruskan perjuangan hidup berikutnya. Ijazah digunakan untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan jabatan, sehingga kesejahteraan hidup pun terjamin. Revolusi terhadap mental gila ijazah ini memang tidak mudah, sebab perbaikan tidak hanya melibatkan sistem pendidikan, melainkan juga sistem ekonomi dan politik. Sistem penilaian dalam pendidikan perlu dibuat agar tidak terlalu mementingkan kuantitas. Lapangan pekerjaan juga perlu diperluas agar orang tidak khawatir akan kesempatan yang ia dapatkan untuk mengembangkan diri di suatu lapangan pekerjaan tertentu. Yang keempat, pelajaran agama harus diperkuat dan dikhususkan setiap sekolah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan spirit revolusi mental. Nah, di sini revolusi mental merupakan ide yang sangat cerdas karena di balik itu ada maksud untuk memperbaiki karakter bangsa. Yang mana karakter bangsa saat ini sedang mengalami krisis moral. Nah, terdapat 8 dasar prinsip gerakan nasional revolusi mental. Yang pertama itu adalah revolusi mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Yang kedua yaitu harus didukung oleh tekad politik atau political will pemerintah. Yang ketiga yaitu harus bersifat lintas sektoral. Dan yang keempat yaitu kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademis, dan pemerintah. Ya, selanjutnya keterkaitan spirit revolusi mental dan negara. Yang kelima itu dilakukan dengan program gempuran nilai atau value attack untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik. Yang keenam, desain program harus mudah dilaksanakan atau user friendly dan juga menyenangkan atau populer bagi seluruh segmen masyarakat. Yang ketujuh ini, nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik atau dalam sosial, bukan hanya untuk moralitas privat atau individu. Jadi, ruang lingkupnya lebih besar lagi. Yang kedelapan, dapat diukur dampaknya dan juga dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi strategi revolusi mental dalam bidang pendidikan. Revolusi mental melibatkan semacam strategi kebudayaan. Hal yang dibidik oleh revolusi mental adalah transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai, yang semua ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi fokus untuk memulai revolusi mental ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang beberapa strategi dalam menerapkan revolusi mental di dunia pendidikan. Pendidikan di sekolah hanya salah satu kantung perubahan saja.
Revolusi mental yang dijadikan gerakan berskala nasional perlu dilakukan di setiap kelompok-kelompok di kehidupan sehari-hari. Transformasi sejatinya terjadi dalam kesetiaan bergerak dan menggerakkan perubahan dalam hal yang rutin, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara berbagai berikut. Berikut ini beberapa cara strategi dalam menerapkan revolusi mental di dunia pendidikan. Pertama yaitu melalui jalur pendidikan, yang kedua yaitu memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan untuk membangun integrasi, membentuk etos kerja, dan semangat gotong royong. Yang ketiga yaitu menerapkan ekstrakurikuler revolusi mental di sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan sarana pendidikan yang merata. Yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi guru dan dalam mendukung revolusi mental.